Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Nur Dwi Pamuji selaku Pendeta Jemaat GKJW Sengkaling, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis beserta seluruh Jemaat GKJW Sengkaling yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi dan senantiasa melimpahkan berkat serta damai sejahtera kepada kita semua. Sehingga di minggu yang baru pagi hari ini, kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah serta perayaan undu-undu yang pertama di tahun 2022. Ibadah perayaan undu-undu dilaksanakan secara online karena situasi pandemi yang masih ada. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan peran serta seluruh warga jemaat yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah dan perayaan undu-undu hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga kita semua boleh bersama-sama melaksanakan tugas kita masing-masing. Saat ini kita kembali diingatkan untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan berkat-berkat yang sudah boleh kita terima selama ini. Adapun ungkapan syukur ini kita wujudkan dalam persembahan yang berupa uang atau materi yang sudah boleh kita persembahkan, dan juga persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia dan mewakili seluruh panitia yang ada mengucapkan selamat Hari Raya Undu-undu yang pertama di tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berita Jemaat Minggu 13 Maret 2022. Ibadah dan perayaan unduh-unduh ke-1 tahun 2022 dilaksanakan hari ini, Minggu 13 Maret 2022 secara online melalui channel YouTube GKJW Sengkaling. Pengumpulan persembahan syukur unduh-unduh hari Minggu 13 Maret 2022 dibagi per rayon. Rayon 1 jam 9, rayon 2 jam 10, rayon 3 jam 11. Hari Doa Sedunia KPPW dilaksanakan hari Rabu 16 Maret 2022 jam 17 di gereja bersamaan dengan ibadah Patueng. Pertemuan anggota Majelis Jemaat Induk, Pepantan Selorejo, dan Pos Pelayanan Gading dilaksanakan hari ini, Minggu 13 Maret 2022 jam 10 di Gereja Induk Sengkaling dengan agenda pembahasan tentang penataan pertenagaan pendeta. Doa persiapan ujian dilaksanakan hari ini, Minggu 13 Maret 2022 jam 17. Mohon kehadiran anak yang akan ujian SD, SMP, SMA sederajat beserta orang tua. Pertemuan orang tua dan pengurus KPAR dalam rangka persiapan ibadah tatap muka offline untuk jenjang pratama dan madya akan dilaksanakan hari Minggu 20 Maret 2022 jam 10 di gereja. Jemaat telah menerima persembahan 4 paket gorden dengan warna sesuai liturgi untuk kebutuhan peribadatan dari NN. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang bangkit berdiri
Mari kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat yang pertama dan keempat. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu dan sekaligus kita merayakan sukacita Hari Raya Unduh-Unduh yang pertama tahun 2022. Kita menyatukan hati menghadap Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema di dalam kita merayakan unduh-unduh pertama tahun 2022 ini, merayakan hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa hidup adalah berkat Tuhan. Siapapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia senantiasa pelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang sujud ke hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Sebab apa yang terjadi atas kehidupan kami dari hari ke hari, semuanya adalah karena berkat Tuhan. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami dan yang mencukupkan dengan segala berkat-Mu. Jika saat ini kami bersyukur, karena Engkau mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami yang terjadi adalah karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kami membangun peribadatan bersama, terlebih di dalam kami mengucap syukur di hari raya unduh-unduh ini, kiranya Tuhan berkenan campur tangan dan memberkati, yang pada akhirnya peribadatan kami membawa sukacita atas kehidupan kami dan gereja Tuhan. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk berbakti di hadirat-Mu, yang pada akhirnya sukacita
kami alami bersama-sama. Melalui ibadah online ini, kami percaya Tuhan Engkau memberkati masing-masing keluarga yang sedang membangun peribadatan bersama dengan kami saat ini. Demikian doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari pujian NKB 199, bait pertama dan yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sebagai umat yang percaya, tentu kita memiliki kekuatan keyakinan, dan marilah melalui ibadat saat ini kita perbaharui kembali pengakuan iman kita, agar hidup kita berkenan di hadirat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Penghayatan iman tentunya terwujud dalam kehidupan kita. Dan mari kita kembali ungkapkan pengakuan kita dalam wujud pujian dari Kidung Jemaat 246, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini
Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Di hari raya unduh-unduh ini, kita bersama-sama dipersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan kesaksian Alkitab dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami sungguh bersyukur ke atas penyertaan dan kehadiran-Mu di dalam ibadah Hari Raya Unduh-Unduh ini. Saatnya kami akan mendengar sebagian dari kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang sudah ada dalam hidup kami, itu yang akan menuntun dan menguasai seluruh hati dan pikiran kami saat ini. Sehingga baik kami yang membaca, mendengar, dan Bapak Pendeta nantinya akan memimpin dalam menguraikan kebenaran sabda-Mu, kiranya hanya Roh Kudus yang senantiasa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kebenaran melalui firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kami semua sebagai dasar dan penuntun dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini tertulis di dalam Ulangan 26 ayat ke-1 sampai yang 11. Yang demikian bunyinya. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara.
Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 73, bait yang pertama dan yang ketiga. Langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Walau umatnya didapatinya hidup sengsara di ketandusan, curahan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan dihantar di dalam memasuki suasana sukacita unduh-unduh yang pertama 2022 ini dengan sebuah fragmen bagaimana kita menghayati kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Sugeng enjing Bapak Pamuji, kintung salam warga sengkali. Sugeng rawuh Pak ing dinten niki, angger mirsani pagelaran kentrung. Mlaku-mlaku nang sawo jajar, sawo jajar akeh kapura. Niki kentrung Pak tasih belajar, bilih lepat nyuwun apura. Niat ingsun miwiti dalan, ngudal-ngudal
ingkang badhe ngudal kawula menika dalang cerita menika peparing lelampahan. Ananging babakan punapa ingkang dinten niki, Pak Dalang? Inggih anju mujurake babakan entit sang pemilik tangan ajaib. Napa to sing dilakoni entit niku, Pak Dalang? Panjang dawa ceritane, Senajan panjang dawa critane, punjung dhuwur katrubawane. critane napa niku, Pak Dalang? Ceritane entit. Tersebutlah seorang pria bernama Entit. Dia hidup seorang diri dengan lahan sawah yang cukup luas di dekat rumahnya. Entit adalah seorang yang sangat sombong. Bagaimana tidak sombong? Bagaikan tangan seorang nabi, apapun yang dia tanam pasti berhasil. Umbi yang besar, buah yang segar dan juga manis, padi yang berlimpah, dan masih banyak lagi. Namun, kita semua tahu, di dalam kehidupan ini, setiap kelebihan pasti memiliki kelemahan. Entit terlahir menjadi seorang dengan paras yang tidak begitu tampan, sehingga tidak ada seorang gadis pun yang mau mendekatinya. Hal inilah yang membuat Entit tidak pernah bersyukur, selalu marah dan kecewa kepada Tuhan karena penampilannya. Oh alah, ngono ta, Pak Dalang. Sik, Pak Dalang. Apa? Ngobrol-ngobrol iki yo. Ya. Kan ben ciptaane Gusti ki gak ono sing gak sempurna ning ngarepe Gusti. Betul apa ora? Iya. Betul Pak Dalang. Betul sih. Gusti Yesus itu tidak pernah loh merendahkan kita. Kok bisa orang-orang itu merendahkan Entit hanya karena penampilan yang tidak tampan, Pak Dalang? Loh, yo iki. Benar. Dadi yo sejatine Entit iku mung kurang percaya diri. Ya. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak tampan. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak pernah bersyukur. Oh. Tuh. Jadi Entit iki insecure ya Pak Dalang ya. Aku iki biasa ya senengane insecure lho Pak Dalang. Sik. Apa iku insecure apa insecure? Apa iku insecure? Duh Pak Dalang iki kurang update rek. Insecure ku ya Pak Dalang, merasa bahwa dirinya ini selalu kurang terus, merasa bahwa milik orang lain ini selalu bagus. Yo, kayak Entit kuwi mah lho Pak Dalang. Berarti dirimu merasa kurang bersyukur. Lah kenapa? Lah piye Pak Dalang? Yen tak sawang-sawang iki kancaku kok padha putih-putih. Awak iki wapi-wapi, ayu-ayu ngono Pak Dalang. Lah aku iki kok ayu tenan ngono Pak Dalang. Wedok karo kancaku Pak Dalang. Kacau. Keliru kabeh. Kacau. Iku jenenge kepeden yuyu. Ya, kacau. Tambah ngawur ya, tambah rumit, tambah gladrah. Yo dipirsani cerita iki wae. Oke Pak Dalang. Pagi ini sangat cerah, tetapi tidak ada seorang wanita yang menyinari hariku. Sugeng enjing Bang Entit. Sugeng Mbak. Wah, kelihatannya Bang Entit sangat bahagia. Iya, sama lihat itu ya, padi saya itu bauannya itu menguning dengan indah. Kalau itu, tahu sama itu apa? Jeruk ya Bang Entit? Jeruk saya banyak gembel-gembel, bagus, quality A itu. Kalau orang bilang itu manis banget itu, bagus itu.
Saya yakin ini, kalau sampean punya 1000 hektar kayak saya ini, gak bakal bisa sampean menandingi hasilnya kayak saya ini. Jangan sombong dulu Bang Entit, bersyukurlah atas hal itu. Tahu apa kau soal aku? Mending kau berguru kepadaku buat nanam-nanam gini. Tak usah, aku pergi saja. Iya, pergi saja. Aku mau menikmati lahanku ini. Lanjutane nopo Pak Dalang, lanjutane nopo? Si Entit ketemu cah wadon. Lah kok iso ketemu karo cah wadon? Mula iku ayo dilanjutno. Musik. Karena sikapnya tidak banyak orang yang ingin mengobrol dengan Entit. Mungkin hanya orang-orang tua yang membicarakan bagaimana cara bercocok tanam, atau juga anak-anak kecil yang mengajak dia bermain. Hingga suatu ketika datanglah keluarga yang ingin menetap di desa tempat Entit tinggal. Keluarga tersebut adalah keluarga yang sangat ramah, baik hati, rajin beribadah, dan juga tidak sombong. Dan Entit pun akrab dengan keluarga tersebut. Dan juga ya, di dalam keluarga tersebut ada seorang gadis bernama Ragil Kuning. Dia adalah anak yang baik hati, cantik, dan mempesona pastinya. Wah, ya iki. Mempesona iki wis. Apa? Ya apa iku mempesona Pak Dalang? Suwopo wis iki? Nah, ngomong-ngomong mempesona ya, Heeh. kira-kira kalian bisa menebak siapa pemerannya nanti? Oh, dadi ki ono sing merano mari ngene Pak Dalang ya. Udah pasti. Oh, ya. sik aku iso nebak iki Pak Dalang. Kudune lek orang yang paling mempesona sak GKJW ki Pak ya. Wis mempesona, pinter muasak iki sapa meneh lek bukan Bu Retno iki mestine Pak Dalang ya. Bu Retno diundang rene ya Pak Dalang ya. Keliru. Keliru loh. Sik iki kate nebak pisan. Keliru ta ancane Pak Dalang. Bu Retno. Sebenarnya Heeh. Bu Retno itu mempesona, Betul. pinter masak, Heeh. Yo. rajin ke gereja, Iya. tapi bagian buri. Oh, gereja Muri ya. Buri. Berarti bukan Bu Retno, Pak. Tapi bukan Bu Retno. Oh, iya. Kira-kira sapa ayo? Ojo lali sambel goreng kentange. Oh, sambal goreng Enak. kentang. Nah, Sapa Kok malah endorse Bu Retno iki lanjut Pak Dalang. Lanjut. Iki wis sapa menurutmu? Nyonya Entil. Bontil. Oh ya podo. Bontil masakan iki yo. Mempesona, Enak ya pinter maksudnya. masak. Masak. Oh, pinter masak ya. Iki Tapi kan anake duduk iki Pak Dek. buntil. Oh iya. kan? Tapi duduk buntil. Oh, duduk Ya. bontil. Lah sapa Pak Dalang? Nah, kira-kira pada penasaran toh? Iya Pak Dalang. Pertanyaanku saiki nang kalian berdua. Nyapa kok pada penasaran? Iki mesti Pak Eh, Dalang. Ya toh, Pak Dalang iki mesti update padha ae ta aku iki Pak Dalang ambek Entit iku. Podo apa nih? Podo pinter nandur. Ya ora kapiken lek iku. Terus podo apa nih? Padha gak duwe pasangane iku. Pak Dalang. Pancet ae ya Pak Dalang. Lanjut ae wis tambah ngawur pindo. Ya, mending dilanjutno wae ceritane. Musik. Karena kesederhanaan dan kebaikan hatinya, Entit pun jatuh hati kepada Ragil Kuning. Tresno jalaran saka kulino. Karena mereka berdua telah akrab, Entit pun tahu bagaimana Ragil Kuning, dan Ragil Kuning juga tahu bagaimana keahlian yang dimiliki oleh Entit. Ternyata mereka berdua saling jatuh hati. Ragil Kuning jatuh cinta ke Entit. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin akrab. Dan Entit menyadari bahwa Ragil Kuning dan keluarga
mereka itu adalah pribadi yang baik hati dan juga rajin beribadah. Hal inilah yang mengubah Entit menjadi seseorang yang sangat memiliki perubahan drastis. Miderengrat angelengut ragil kuning hangupati mendrane panji asmara kang membo dadi wong tani sang Tiahayu Srukasmaran nyawang tegalan saben wis namursang pahanji si Entit kang nami anangga tegalan pindang pisan rakir kuning ngerti bakal bali mulane yondangu si Entit kang lagi turu. Apa ta Cayu apa? Sing nandur waluh blimbing manisah manggis lan anggur kuwi sapa Entit? Iku kabeh Cayu ya. Iku kabeh aku sing nandur iku aku. Cayu arep ta? Lek arep Cayu gawa kabeh wis iku wis sampean pek wis gawe keluargane Cayu. Gemang Entit, gemang. Aku mung takon wae kok. Ya wis, misale Cayu gak gelem, mending ayo diaturke ten Gusti Yesus. Oke? Ayo pun. Ayo Mas Mbak. Iya wis kene. Entit pun menyadari bahwa sikapnya selama ini itu keliru. Dia kan selama ini menjadi pria yang sombong ya. Itu semua itu keliru. Dia sekarang menjadi pria yang baik hati, rajin beribadah, dan juga yang terpenting dia itu mensyukuri apapun yang dimiliki. Nah, sekarang ceritanya sudah selesai. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita ini? Aku ono iku Pak Dalang. Apa? Sing iso dipetik. Apa? Sing iso dipetik apa? Ono sing iso dipetik iku ya wis jeruke Pak Bukori. Ngawur. Ya mesti ae Mas, kabeh wong ya ro lek buah iku dipetik. Bener enggak Pak Dalang? Bener sih, jeruk bener sih ya dipetik ya. betul. Oh, iya. Tapi kudu iku pesene. Ya. Daripada ngawur, Iya Pak Dalang. ngomong jeruk iso dipetik, tambah Gitar iso dawa, dipetik. Gitar iso dipetik, tambah dawa, tambah ngawur. Jadi biarlah nanti
Bapak Pendeta saja yang memberikan kesimpulan dari cerita yang telah kita saksikan. Setuju? Pak Dalang, setuju. Oke. Kita kok isi Pak, setuju nggak Pak? Setuju apa enggak Pak? Setuju. Oke. Nggih. Monggo Bapak Pendeta. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika tadi kita mengikuti alur pemikiran yang ada di fragmen dan apa yang dilakonkan oleh si Entit, dan ataupun ungkapan-ungkapan yang muncul tadi, itu merupakan bagian yang sering kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana terkadang kita tidak mensyukuri apa yang sebenarnya telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Manusia lebih sering melihat kekurangannya daripada melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan. Manusia sering membanding-bandingkan satu dengan yang lain, atau bahkan merasa kurang dibanding yang lain. Kalau kita perhatikan secara menyeluruh, kalau kita bertanya pada diri sendiri, aku berada di posisi mana ya? Tetapi melalui pembelajaran tadi bahwa setiap orang itu bisa berubah. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan melalui siapapun, maka akan kembali memiliki semangat ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lebih melihat kembali apa yang sudah diterima dari Tuhan, dan itu disyukuri, karena melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Kalaupun kita mengakui dalam diri ada keterbatasan, tetapi kasih Tuhan selalu dihadirkan untuk mencukupkan kehidupan kita. Dan itu yang harus kita syukuri. Dan kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, maka berkat Tuhan tidak pernah terhenti atas kehidupan kita. Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Tuhan selalu melengkapi kehidupan kita. Tuhan selalu mencukupkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika di Hari Raya Unduh-Unduh ini kita bersama merenungkan dengan tema merayakan hidup dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan selama ini semuanya dalam campur tangan Tuhan. Ketika gereja mengadakan Hari Raya Unduh-Unduh sebagai bagian dari ungkapan syukur kepada Tuhan, tentu kita akan menyambut dengan kekuatan doa, terlebih juga dibarengi dengan satu wujud nyata bagaimana kita ingin senantiasa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan demi kemuliaan namanya. Tentunya ketika gereja mengadakan perayaan unduh-unduh, itu semua juga untuk membersamai kita jemaat, untuk senantiasa belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bukan bermula dari kelebihan yang kita miliki, tetapi dari kesungguhan, ketulusan, dan kesukacitaan kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Apapun bentuknya, persembahan hidup, persembahan natura, ataupun persembahan uang,
kesemuanya kita peruntukkan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita menggunakan tema merayakan hidup dengan bersyukur kepada Tuhan, artinya merayakan hidup itu adalah menikmati hidup pemberian Tuhan, menikmati, menghayati hidup yang sudah diberikan Tuhan bagi kita dengan segala ungkapan syukur, menikmati semuanya dengan sukacita, karena Tuhan luar biasa memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika gereja menyediakan waktu untuk perayaan unduh-unduh, mari kita dukung dengan doa. Kita dukung dengan keikutsertaan, mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya segala sesuatu hanya untuk kemuliaan-Nya. Ketika ungkapan di Ulangan 26 tadi diperintahkan mempersembahkan hasil pertama, karena semua itu terjadi dari sebuah perjalanan hidup yang dialami oleh bangsa Israel, yang pada akhirnya Tuhan menghendaki, karena sudah mendapatkan tuntunan dari Tuhan, sudah dicukupkan kehidupannya, maka ketika sudah memperoleh hasil dari apa yang dikerjakannya, maka itu juga teruntuk kemuliaan nama Tuhan. Si entit tadi disadarkan dan pada akhirnya mempersembahkan persembahan untuk Tuhan sebagai rasa syukur. Ternyata Tuhan sungguh baik memelihara kehidupannya di tengah-tengah keterbatasan dirinya secara fisik, tetapi dia masih mampu melihat kebaikan Tuhan, dan itu akhirnya diwujudkan dengan segala ungkapan syukur. Kiranya kita pun demikian dalam perjalanan hidup yang sudah diberkati Tuhan, sehingga dari waktu ke waktu kita merayakannya dengan sukacita, dengan segala ungkapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur, marilah kita persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dalam mengaturkan persembahan ini, kita iringi dengan pujian PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama ya Tuhan, terimalah persembahan kami, baik persembahan hidup, persembahan yang berupa uang, persembahan natura, di suasana hari raya unduh-unduh ini. Sebab kami ingin senantiasa menghayati bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami dan memberikan berkat bagi kami semuanya. Jika saat ini kami menghaturkan persembahan kami, baik persembahan minggu, persembahan syukur unduh-unduh, baik yang berupa uang ataupun natura, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar persembahan kami membawa sukacita untuk kemuliaan nama-Mu, dan sekaligus sebagai wujud tumbuh kembang gereja Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami gereja Tuhan. Bapa Surgawi, melalui ibadat ini, ketika kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu, melalui majelis jemaat, kami berkehendak dan kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan dan memberkatinya. Sebab melalui persembahan unduh-unduh yang kami kumpulkan bersama saat ini, hendak kami gunakan dalam kerangka merenovasi pastori di Jalan Manggar. Itu kerinduan kami. Namun kami tetap memohon, jangan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, tetapi biarlah rencana-Mu sendiri yang menata gereja Tuhan, khususnya kami, GKJW Sengkaling. Rencana renovasi gereja, renovasi kapanditan yang ada di Jalan Manggar, kesemuanya juga untuk persiapan-persiapan kami di dalam kerangka pengembangan pelayanan yang lebih berkenan di hadirat-Mu. Oleh sebab itu, berkatilah rencana ini, dan jangan kehendak kami sendiri, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan biarlah melalui kekuatan doa masing-masing pribadi warga jemaat, rencana tersebut Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya boleh berjalan karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan berbagai kegiatan gerejawi. Kami memohon kiranya Tuhan memampukan majelis jemaat, baik pendeta, penatua maupun diaken, di dalam menjalankan tugas-tugas gerejawi, melalui program-program kegiatan yang ada, bersama dengan badan pembantu majelis jemaat, kami dimampukan untuk terus berpelayanan di masa pandemi ini, dengan tetap memohon kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kami. Berkatilah warga jemaat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan biarlah pengharapan mereka Tuhan sempurnakan, yang pada akhirnya kerinduan di dalam kehidupan terwujud hanya karena berkat dan mujizat Tuhan saja. Kami meyakini bahwa Engkau menolong kami.
Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan umat Tuhan, khususnya kami saat ini. Kiranya di berbagai aktivitas yang kami lakukan, tetap di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya kami dijauhkan dari berbagai pencobaan hidup. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati para pemimpin kami, sehingga pada akhirnya pemimpin kami pun diberkati di dalam kerangka membangun bumi tercinta Indonesia menuju kepada kesatuan dan persatuan. Bapa di dalam surga, inilah permohonan dan ungkapan syukur kami, dan jika saat ini kami hendak mengakhiri peribadatan ini, kami percaya bahwa Tuhan menyempurnakan dan memberkati, karena semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini, dan kiranya Tuhan campur tangan di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hayatilah kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari-hari dengan segala ungkapan syukur, karena penyertaan Tuhan tiada pernah terhenti. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini dengan pujian Kidung Jemaat 410, bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin. Tentrem raharjo